Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'alah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Ustadz-ustadz sekalian yang saya hormati, saya cintai, para santri baik yang di pondok maupun yang di rumah, yang saya cintai pula. Alhamdulillah pada siang ini kita dapat melanjutkan kajian kita kitab adab, yakni kitab Ta'limul Muta'alim. Kita sampai pada halaman 4. Betul Ustaz ya? Paling bawah, wa kadzalika as-saumu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika as-saumu. Demikian juga wajib mempelajari ilmu as-saumu, fis-saumi dalam ibadah puasa. Karena puasa wajib, maka seorang muslim wajib mempelajari ilmu puasa. Wa zakati dan ai wa kadzalika yajibu tolabu ilmi saumi yajibu tolabu ilmi zakah. Sebagaimana mencari ilmu tentang puasa itu wajib, mencari ilmu tentang zakat hukumnya juga wajib. Maksudnya kayak gitu. Ingkana lahu, jika seseorang mempunyai malun, sebuah harta, wal haji ai wa kadzalika fil haji, demikian juga wajib mempelajari ilmu haji di dalam ibadah haji. In wajaba, jika haji tersebut sudah mulai wajib, alaihi, bagi seorang muslim. Wa kadzalika, dan demikian juga wajib atau yuftarodu, sangat dianjurkan, fil buyui, di dalam aktivitas jual beli. Ingkana, jika seseorang yatajiru, berdagang, ayyuftarodu ala kulli muslimin ilmu ma yaqa'u min mubaya'atihi syar'iyyah. Wajib bagi setiap muslim mengetahui ilmu tentang jual beli jika muslim tersebut seorang pedagang. Antum sudah punya gambaran sekarang ya. Antum disuruh pergi ke pondok itu untuk mempelajari berbagai cabang ilmu hal, ilmu yang akan menata perilaku antum dalam kehidupan sehari-hari nanti ataupun yang sekarang terjadi. Nak sini nak. Sudah sana, main sana sama teman-temannya, main sana. Awas kakinya. Ya, sana. Jadi ini udah paham ya. Kita di pondok ini untuk mempelajari apa? Ilmu hal. Ilmu yang menjadi bekal kalian kalau nanti kalian tuh pulang.
Di pondok diajari tentang hukum jual beli. Biar besok kalau antum pulang menjadi seorang pedagang itu pedagang yang selamat dari perkara haram. Di pondok antum diajari tentang hukmul ijtima, hukum zawaj atau pernikahan, atau hukum pergaulan. Biar antum tuh selamat, tidak sampai ikut-ikutan anak-anak remaja yang lebay. Hidupnya hanya chattingan sama seorang cewek, berakhir dengan bonceng-boncengan ke sana kemari. Itu berawal dari tidak punya ilmu tentang bagaimana bergaul yang benar. Tidak punya. Di pondok juga diajarkan bagaimana kamu sholat yang benar, sujud yang benar itu syaratnya apa saja, rukuk yang benar kayak apa gitu. Harapannya setelah antum punya ilmu itu tumbuh dewasa menjadi hamba-hamba Allah yang soleh. Soleh secara pribadi maupun mengajak soleh orang lain. Ini sudah punya gambarnya ya ini di pondok itu ya. Ilmu hal. Tadi dijelaskan kalau mau haji harus ngaji ilmu haji. Kalau mau zakat belajar ilmu zakat. Kalau mau puasa belajar ilmu puasa. Kila dikatakan li Muhammad ibnil Hasan Muhammad bin Hasan rahimahullah ta'ala, bagi Muhammad bin Hasan rahimahullah ta'ala, ala tusannifu, ini ada huruf istifham a, kemudian lanya itu la nafi. Fungsinya apa? Ketika ada istifham dan nafi bersamaan masuk ke fi'il madhi, fungsinya adalah lil hissi wal amar wa tolab. Nek basa Jawa itu mbok ya ho. Misalnya saya menyuruh Mas Rifi ala hafizal Quran, mbok ya ho kowe iki ngapalke Quran. Itu panjenengan ngarang. Ini fi'il mudhari' dia. Ala tuson, panjenengan itu ngarang. Kitaban sebuah kitab fi zuhdi di dalam ai fi bayani zuhdi, di dalam menjelaskan aktivitas zuhud. Qala, maka Muhammad bin Hasan menjawab, sonaftu, aku sudah mengarang, kitaban sebuah kitab, fil buyu'i ay fi bayanil buyuh, di dalam menjelaskan tentang jual beli. Yakni maksudnya az-zahidu, orang yang zuhud. Siapakah orang zuhud itu? Man, yaitu seseorang yataharrazu, yang menjaga diri, anis subhati, dari berbagai perkara yang syubhat. Syubhat itu belum jelas halal haramnya. Misalnya kayak gini, Ustadz Rijal itu kehilangan sandal. Setelah 3 hari di situ
di depan pondok itu ada 2 pasang sandal yang hampir mirip punya Ustadz Rijal. Padahal Ustadz Rijal sudah hilang berapa hari? 3 hari. Mirip sekali sandal jepitnya. Dan antum itu sudah tidak mengenali sandal antum. Nah, sandal jepit biasanya tidak begitu diberi tanda, ya Allah hilang ya wesan gitu ya. Maka kondisi ini Ustadz Rijal ini ragu atau mantap? Ragu. Ketika Ustadz Rijal ini ragu dan dia itu orang yang zuhud, dia lebih memilih ke masjid tanpa sandal daripada mengambil sandal yang di dalam hatinya masih ragu. Lah orang zuhud itu kayak begitu. Orang yang hati-hati sekali dalam hal halal dan haram. Kui dia ragu gitu ndak mau. Ndak mandang ono wong kok malah bebas. Wes cetha nek itu bukan sandalnya kok tetap dipakai itu ada. Hah? Namanya apa, Gos? Gosok. Kayak gitu tuh namanya tidak wirai. Mengurangi keberkahan hidup dan ilmu. Ilmunya pengen barokah, hati-hati. Halal haram tuh dihati-hati betul. Ya. Hati-hati betul. Itu perkara subhat. Wal makruhati dan beberapa hal yang makruh. Ai anil asya allati yajuzu fi'luha ma'al karohah. Segala sesuatu yang diperbolehkan melakukannya ma'al karohati dengan kondisi yang tidak disukai. Karohah itu makruh. Kalau yang sering terjadi di kiri kanan kita itu adalah merokok. Merokok itu makruh menurut sebagian ulama. Sebagian ulama lagi mengatakan itu mubah. Sebagian ulama lagi mengatakan apa? Haram. Ada 3 pendapat dalam hal itu. Tidak sampai tingkatan haram. Wa tijarati dan tijarah. Wa tijarat fit tijarati fit tijarati di dalam tijarah. Oh, ini bahasanya harusnya lengkap tadi ya. Az-zahid man yataharrazu anis subhati wal makruhati fit tijarah. Maksudnya kayak gitu. Yang dimaksud zuhud adalah orang yang menjaga diri dari perkara subhat, perkara makruh di dalam perdagangan. Hadza kullu fi kitabil buyu. Ini semua dijelaskan di dalam kitab jual beli. Wa kadzalika demikian juga wajib menjaga diri. Yajibu hukumnya wajib visa iril muamalati di seluruh aktivitas kerja wal khirfi dan kerja. Ini khirf itu artinya sama, kerja. Wa kulliman dan semua wa kulluman istaghala wa kulluman dan tiap-tiap orang istaghala yang sibuk siapa man bisain dengan salah satu atau dengan sesuatu minha ay min hadhil madhkurat dari beberapa yang disebutkan tadi di atas. Ada haji, puasa, terus berdagang dan seterusnya. Yuftaradu diharuskan
alaihi berat baginya, diwajibkan ilmu taharruzi mengetahui ilmu menjaga diri anil harami dari perkara yang haram fihi ay fi dalika syai' di dalam sesuatu tersebut. Wa kadzalika demikian juga yuftaradu diwajibkan alaihi bagi kulli muslimin setiap muslim ilmu ahwalil qalbi mengetahui berbagai aktivitas hati, ahwal aktivitas hati, minat tawakuli dari tawakal. Ini antum mulai paham bahwa tawakal itu perilaku hati, bukan perilaku fisik. Mengko lek kowe tawakal terus ora gelem nyambut gawe babar blas. Ustaz Rizal kok malah sambut gawe kula tawakal. Lu tawakal itu aktivitasnya apa? Hati. Secara fisik antum kalau bisa nanam ketela ya nanam ketela, kalau bisa nanam padi ya nanam padi dan seterusnya itu. Tapi hati itu tawakal. Berserah diri terhadap keputusan Allah. Wal inabati dan inabah. Ay arruju ilallah, kembali ke Allah. Wal khosyati dan ilmu khosyah, yakni al khauf minallah, rasa takut kepada Allah. Waridho dan ilmu tentang ridho, ai bihukmillahi dengan hukum-hukum Allah. Wa qadaihi dan ridho terhadap keputusan-keputusan Allah. Ridho terhadap hukum Allah itu panjenengan disuruh sholat, panjenengan ridho, sholat dengan senang hati. Panjenengan disuruh zakat, ya zakat dengan senang hati, itu ridho. Terus ridho juga terhadap keputusan-keputusan Allah. Ini maksudnya qadar itu loh, qada keputusannya Allah. Fa'innahu, karena sesungguhnya al-ilm tadi, ilmu bi ahwalil qalb, waqi'un sesuatu yang sering terjadi fi jami'il ahwali, di seluruh kondisi. Fi jami'il ahwali, di seluruh kondisi. Seluruh kondisi, misalnya Ustadz Rizal sekarang sehat apa meriang? Sehat. Hatinya seharusnya apa? Bersyukur. Kalau pas meriang, bersabar. Lo itu tuh ilmu hati semua. Jadi di pondok ini, selain antum diajari ilmu syariat, ilmu tentang tata cara mengatur aktivitas fisik. Ada ruku, ada sujud, ada wudhu, ada jual beli, nikah menikahkan dan seterusnya, itu aktivitas fisik. Namanya apa? Syariat. Antum di pondok ini juga diajari ilmu batin. Nak pas kena musibah sikapmu piye? Nak pas entuk nikmat sikapmu piye? Itu diajari. Singkat kata, di pondok ini antum diajari ilmu-ilmu kayak gitu biar besok tumbuh dewasa itu jadi pribadi-pribadi yang sholatnya bener, pergaulannya bener, terus duwe aten-aten sing bener, pikirannya bener. Sampai tua, berpulang ke hariban Allah dalam kondisi husnul khotimah. Harapannya kayak gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Wes titik tadi ya. Titik itu Ustaz Amri. Wa syaraful ilmi.
kemuliaan ilmu la yahfa tidak samar lagi, tidak kabur lagi, tidak buram lagi ala ahadin bagi seseorang in huwa krono karena ilmu itu muhtasun hanya diperuntukkan bil insaniyati dengan makhluk yang mempunyai sifat kemanusiaan atau khusus manusia. Ilmu itu khusus untuk manusia. Li'anna jami'al khisal, karena di segala aspek siwal ilmi selain aspek ilmu yastariku bersekutu fiha di dalam jami'il khisal al insanu manusia wasairul hayawanati dan seluruh hewan-hewan. Contoh kasyajaati seperti sifat syaja'ah, kendel. Wal jaroati ini dijelaskan lafdoni mutarotifani, dua kata yang artinya sama. Wal jaroati maksudnya kendel. Kendel itu wani lah, tetek. Wal quwwati kuat. Wal jud loman. Wasyafaqati welas, punya belas kasih. Wa ghairiha dan lain-lainnya siwal ilmi selain ilmu. Wabihi dan dengan lantaran ilmu azharo ay qaddama menonjolkan Allahu siapa Allah Ta'ala fadla adama kelebihan atau kelebihan Nabi Adam alaihi salatu wassalam alal malaikati dibanding para malaikat. Iwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini pengarang kitab ini terakhir kali mempertegas sekali lagi bahwa kalian itu yang sesungguhnya adalah kalian yang waktu itu lahir dari rahim ibu kalian. Itulah kalian yang tanpa ilmu, tanpa baju, tanpa pangkat, tanpa jabatan, tanpa kekayaan. Kalian itu sebenarnya itu. Nanti tumbuh dewasa, semakin dewasa, kalian sekolah TK, SD, SMP, sampai perguruan tinggi, jadi orang-orang berilmu, dan gara-gara ilmu itulah kamu itu akan dihormati oleh seluruh jagat alam raya ini, termasuk mulia di pandangan Allah, malaikat, ayah ibu kalian, dan orang-orang di kiri kanan kalian. Itu otomatis. Ada kalam bijak dari orang Arab mengatakan bahwa orang yang berilmu itu meskipun tubuhnya kecil, tapi kalau di sini itu penuh ilmu. Orang kecil ini akan dianggap besar oleh orang lain. Sebaliknya orang bodoh meskipun tubuhnya gede sekali, tembem gitu ya. Tetapi kalau di sini tidak ada ilmunya, dia akan disepelekan dan dianggap kecil oleh orang lain. Jadi besar kecilnya manusia itu, sebagaimana dikatakan yang kemarin ya, dipengaruhi oleh dua hal. Satu apa? Satu ilmu, yang kedua amal soleh.
Tanpa ilmu dan amal soleh ini, kita itu akan kecil di pandangan Allah, malaikat maupun di pandangan manusia semua. Itu. Ini sampai 1:30 ya Ustaz Amri ya. Ini sudah sampai titik ya. Wa amarahum bisujud lahu wa inna ma sarafu limilikan. Oh itu sampai wa amarahum bisujud aja. Wa amaro dan Allah perintah hum kepada malaikat bisujudi dengan sujud lahu kepada Adam gara-gara pengaruh ilmu. Sebelum saya tutup, cuma fakta yang harus kalian pahami, mencari ilmu itu ternyata bukan hal yang mudah. Bukan hal yang enteng. Kalian yang di pondok ini mesti tidur di sini, di tempat yang tidak seperti di rumah ada kasurnya. Kadang-kadang lapar, kadang-kadang apalagi harus nyuci sendiri ya toh. Kadang-kadang macam-macam. Tapi itu semua harus dilakoni seorang santri. Ingat, mencari ilmu itu apa? Wabtaghi bil asbab. Ai ibtahu al ilma bil asbab. Carilah ilmu dengan kerja keras, dengan rekoso. La bil amniyah ay la tabtaghil ulum bil amniyah. Jangan sekali-kali mencari ilmu dengan cara-cara yang amniyah. Amniyah itu yang enak kepenak sing ya pokoknya ora usah rekoso. Itu hayalan. Kalau diberi tugas-tugas dari guru, amanah dilakukan. Ya. Nahwu sorab di tempat Ustadz Amri ada hafalan enggak Ustadz? Ada, dilakukan Ustadz Rija. Ya, yang ngaji nahwu disuruh ngapalke dihafalkan. Suruh nyatat. Untuk yang baca Quran, yang menghafal Quran juga sama. Antum harus nulis dulu, tulis dengan senang hati, tulis. Setelah menulis, tugasnya antum apa? Membaca 20 kali, dibaca dengan senang hati. Baca dengan senang hati. Belum menghafal, baca saja. Setelah baca baru menghafal. Setelah hafal baru disetorkan. Rekoso apa tidak? Rekoso. Memang itu jalur mencari ilmu itu bil asbab, dengan kerja keras dan dengan rekoso. La tabtaghi bil amniyah, jangan mencari ilmu dengan cara enak kepenak. Pengene apa lancar tapi aktivitasnya tidur. Sudah tulis nang? Belum. Sudah dibaca 20 kali nang? Belum. Lah tadi sakeso aktivitasnya apa? Tidur. Itu namanya apa? Amninya. Baik, ini sudah 1:30, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Antum kalau ngaji